lisan. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu pernah mendengar salah satu ucapan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyah. Kata Nabi Isa alaihissalam kepada pengikutnya, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, jangan banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bicara yang isinya nggak ada Allahnya gitu. Nggak berbicara tentang Allah, nggak membahas tentang Allah. Jangan bicara seperti itu. Jangan perbanyak bicara seperti itu. Lalu kata beliau alaihissalam, fataksu qulubukum, atau fataksu qulubukum, kalau engkau banyak bicara yang tidak ada pembahasan tentang Allahnya, maka hati kalian akan keras. Hati-hati kalian akan keras. Fa innal qalbal qasi ba'idun minallah walakin la ta'lamun. Sesungguhnya hati yang keras itu jauh dari Allah, tapi kalian tuh nggak ngerti. Kalian nggak ngerti. Itu dalam jemaah. Lihat sesuai nggak dengan sabda Nabi? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak istiqomah iman seseorang sampai istiqomah, sampai dia istiqomah, sampai hatinya dulu istiqomah. Kita lihat lagi hadisnya. Dan hatinya tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi hatinya nggak akan dianggap istiqomah. Hatinya tidak akan dianggap sebagai hati yang istiqomah sampai lisannya istiqomah. Ini pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Makanya tuh lihat sebuah riwayat yang dibawakan Imam Malik, Nabi bisa mengatakan jangan bicara yang nggak ada unsur Allahnya, nggak mengingat Allah. Kenapa? Nanti hati kamu tuh sakit kan? Pengaruh lisan dengan hati itu sangat kuat. Hatimu nanti keras. Dan kalau hatimu keras, kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah demikian. Lalu kita lanjutkan, ini nasihat menarik. Wala tanzur fi dzunubin nas ka'annakum arbab. Dan janganlah kalian melihat dosa-dosa manusia seperti kalian itu tuh Tuhan atau bos. Arbab Rob. Jadi jangan berpikir, jangan melihat dosa orang dari sudut pandang seakan-akan kalian tuh bos, sedangkan itu tuh Rob, pencipta, pemilik, pengatur. Walakin dzur fiha ka'annakum abid. Tapi lihatlah dosa orang, kalau harus terlihat ya, kita nggak boleh cari-cari dosa orang. Tapi kalau kita terpaksa ngelihat atau nggak sengaja ngelihat, lihatlah dosa orang. Dan kalian di posisi sebagai hamba, bukan sebagai Rob. Fa innan nas rajulan, karena manusia itu kondisinya cuma dua, mubtala wa mu'afa, yang sedang ditimpa musibah atau diuji, dan yang sedang dijaga atau diselamatkan. Farhamu ahlal bala wahmadullaha alal afiyah. Maka sayangilah orang yang sedang kena musibah dan diuji, dan bersyukurlah dan pujilah Allah karena Allah, dan bersyukur dan memuji dan pujilah Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjaga dirimu. Bisa dipahami nggak? Jadi sekali lagi, lihatlah manusia, lihatlah dosa, bukan kalau harus terlihat ya, kalau nggak sengaja melihat orang lain buat dosa, saudara buat dosa, teman buat dosa, mungkin suami buat dosa, istri buat dosa, lihatlah dosa-dosa mereka tersebut di posisi kita sebagai seorang hamba, bukan di posisi sebagai seorang Rob, karena kita bukan Rob, kita ini hanya hamba. Nah, kalau kita seorang hamba, maka ketika kita melihat orang itu berdosa,
maka kita akan sayangi dia. Namanya juga hamba. Ya, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya bargain position, saya itu lemah, saya itu kecil, saya itu kerdil. Lihat orang berdosa, ya saya sayang sama mereka. Dan bersyukurlah dan pujilah Allah karena Allah telah jaga kita. Jadi maksud konsep yang berhak marah-marah, ngomel-ngomel atau melompat itu penciptanya. Anda tuh nggak berhak. Anda nggak berhak. Anda harus sayang. Anda harus sayang. Ya simpel aja, analogi sederhana nih. Kita ketika di kantor gitu, kita saat ngetim bersama-sama sebanyak 5 orang. Ini tim sama-sama nih sejajar posisinya. Tiba-tiba satu hari teman kita dimarah-marahin sama bos kita, leader kita dengan marah yang besar banget. Dibodoh-bodohin deh depan kita semua. Jawabannya, pantas nggak kita ikutin nyerang dia? Enggak kan? Ini tim kita sejajar dengan kita. Atau sebaliknya kita yang dibodoh-bodohin sama bos kita depan semuanya nih, depan satu tim, dimarahin. Ya kita melakukan kesalahan. Kita lakukan sesuatu, marah besar. Bos kita marah besar depan depan teman-teman, rekan-rekan, teammate kita. Kira-kira kalau ada salah satu teman tim kita ikut nimbrung, nyerang kita, marah-marah kita, gimana perasaan kita? Maksudnya apa sih? Kalau bos ngomelin gue wajar, lo ngomelin gue tuh maksudnya apa? Kan gitu ya. Kalau bos marahin gue wajar, gue salah. Terus lo ngapain ikut-ikutan? Kamu ngapain nyerang? Kita sama-sama satu tim kok. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa nimbrung? Ya nggak sih? Atau main bola, pelatih marah-marahin kita, tiba-tiba pemain lain ikut marah-marahin kita kan? Maksudnya apa sih? Kalau pelatih marahin saya wajar. Anda apa marah-marahin saya dan seterusnya? Kan kira-kira itu, sisi itu. Jadi jadilah hamba. Ketika ngelihat saudara kita salah, kita sayangi, kita support dia untuk bertobat, kita support dia untuk jadi orang baik lagi. Allah jaga kita bersyukur sama Allah. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, nah itu lisan, jaga lisan.